Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali menjumpai sahabat rehat di mana saja berada di hari ini, Kamis 26 Mei 2022. Sahabat rehat, jangan padamkan roh dalam diri kamu, tetapi kobarkanlah api roh itu untuk semakin memuji dan membesarkan Allah kita. Di hari ini, dengan tuntunan Roh Kudus, kita semakin dimampukan untuk menapaki kehidupan pengasihan Allah bagi kita. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan tersedia untuk direnungkan di hari ini. Sukacitakan kami dengan firman-Mu, dan bekerjalah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Tema di hari ini, pulang dengan bersukacita. Sahabat rehat, di suatu kampung terdapat seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Ia membesarkan anaknya seorang diri dengan penuh cinta. Tiba saatnya sang anak akan berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Tentu sang ibu merasa sangat sedih dan berat untuk berpisah. Tetapi sang anak menguatkannya dengan berjanji akan segera kembali dan menjemput ibunya untuk tinggal bersama di kota. Ia membuat sang ibu pulang ke rumah dengan hati bersukacita sekalipun harus berpisah sementara. Sahabat rehat, murid-murid juga merasa sedih harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid bahwa ia telah bangkit mengalahkan maut.
Itu menjadi pengharapan bagi mereka semua. Mereka adalah saksi dari kasih Tuhan bagi dunia. Tuhan juga memberikan pesan kepada mereka untuk dengan setia menantikan Roh Kudus yang akan diturunkan atas mereka di Yerusalem. Mereka harus menunggu di Yerusalem sampai waktunya tiba. Mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan kesaksian mereka bagi dunia. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para murid sujud menyembah. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan bersukacita karena janji yang mereka terima dari Tuhan. Sambil menunggu janji Tuhan, mereka semua bertekun memuliakan Tuhan dalam bait Allah. Sahabat Rehat, lalu bagaimana dengan kita? Adakah kita juga seperti murid yang kembali dalam kehidupannya dengan bersukacita dan selalu memuliakan Tuhan? Ataukah kita justru bersungut-sungut menjalani kehidupan ini dan menjauhkan diri dari persekutuan di gereja? Mari kita bersukacita dan bertekun memuliakan Tuhan sambil menanti kedatangan Tuhan kembali. Amin. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur atas firman Tuhan di hari ini. Di saat gereja Tuhan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Bapa, sebagaimana sukacita murid-murid yang sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus Kristus Sang Guru sudah bangkit dari antara orang mati mengalahkan kematian dan naik ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi jaminan bagi mereka bahwa apa yang Yesus janjikan, apa yang Yesus katakan bagi mereka benar adanya. Dan dengan penuh kesetiaan mereka menantikan janji Roh Kudus yang akan diturunkan atas mereka. Dan dengan Roh Kudus ini jugalah yang senantiasa memampukan kami sebagai anak-anak Tuhan memenuhi gereja Tuhan untuk terus bersaksi, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Tuntun kami semua di sepanjang hari ini menjalani kehidupan pengasihan Allah. Di mana saja kami boleh berada, di mana saja kami boleh berkarya dan beraktivitas di hari ini. Kekuatan dan kesehatan senantiasa Tuhan limpahkan bagi kami. Kami terus bersyukur bahwa Allah selalu melakukan rancangan yang terbaik di kehidupan ini. Bapa di sorga, kasihi anak-anak Tuhan yang terbatas karena rupa-rupa persoalan. Anak-anak Tuhan yang sementara sakit. Anak-anak Tuhan dalam gumul karena duka cita. Tepangan dan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus Allah sendiri senantiasa memampukan anak-anak Tuhan untuk hidup dengan penuh syukur, hidup dengan penuh rasa sukacita. Lanjutkan kasih-Mu di hari ini dan seterusnya. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, jalanilah kehidupanmu dengan sukacita. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bersama dengan Tuhan,
kehidupan kita semakin diberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.